Jumpa lagi dengan KHDI Podcast, ngobrol santai tapi bermakna. Baik, untuk kedatangan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Pak Dr. Wagiman. Saya, Mak. Selamat sore, Pak Dr. Wagiman. Bagaimana kabarnya Pak Dokter hari ini? Alhamdulillah Mas Raki. Mudah-mudahan Pak Dokter ini sehat selalu. Kelihatannya juga awet muda wajahnya nih. Pak Dokter, ini terkait tentang buku. Sebetulnya ini kan temanya nih arti penting buku bagi advokat Pak Dokter ya. Nah, mungkin juga ada pertanyaan nih Pak Dokter terkait buku-buku yang akan dipelajari oleh para advokat. Contohnya ini yang Pak Dokter Wagiman bikin ini kan mediasi kontemporer nih. Nah, yang pertama mungkin Pak Dokter, mengapa sih Pak Dokter Wagiman mengangkat tema mediasi ini? Apa sih pentingnya mediasi bagi advokat Pak sebetulnya? Jadi terima kasih Mas Fakih, pesawan sekalian. Tentunya bukan tanpa sebab saya mengamati mediasi. Iya. Jadi mediasi ini ya mungkin 2008 ya mulai lahir. Dan sebenarnya di dalam konsep keindonesiaan itu kita mengenal musyawarah sebenarnya. Iya, musyawarah, betul. Nah, tetapi di dalam peninggalan hukum kolonial itu sebenarnya yang muncul bukan mediasi, tetapi namanya itu perwasitan. Kalau sekarang ini di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 itu disebut perwasitan itu menggunakan bahasa sekarang yaitu arbitrase. Arbitrase. Jadi kalau pakai bahasa Melayu itu arbitrase itu adalah perwasitan. Nah, jadi ada mediasi, ada perwasitan atau arbitrase, ada musyawarah. Nah, di tahun 2021 Mas Fakih ada pertemuan itu 2021 tuh, saya ingat saya puncak COVID tuh. Iya. Kita karena sudah kadung direncanakan dari tahun 2019, ada pertemuan di Semarang, pertemuan Dewan Sengketa Indonesia. Nah, saya menulis satu proposal penelitian dan termasuk laporannya di situ saya laporkan juga bahwa saya berpendapat musyawarah itu sebenarnya bukan mediasi, tapi musyawarah itu lebih dekat ke konsiliasi. Jadi musyawarah itu bukan arbitrase, bukan mediasi, tapi konsiliasi. Nah, ciri daripada konsiliasi itu adalah satu proses penyelesaian perselisihan di mana putusannya diberikan bukan oleh konsiliator, tetapi oleh para pihak. Sama seperti mediasi juga. Putusannya bukan di mediator, tapi di para pihak. Tetapi apa yang membedakan konsiliasi dengan mediasi? Bahwa di dalam mediasi fungsi mediator itu adalah fasilitator. Sementara fungsi konsiliator itu dia lebih sedikit, yaitu dia dapat memberikan rekomendasi. Maka produk dari konsiliasi itu dari seorang konsiliator adalah proposal, mengusulkan. Jadi adanya usulan dari konsiliator. Jadi dari situlah saya melihat di dalam perkembangannya di negara-negara luar, mediasi itu menuju arbitrase. Makanya saya memberi judul mediasi kontemporer. Dan ada beberapa negara saya lakukan studi atas inisiatif dan dukungan dari Dewan Sengketa Indonesia atau Indonesia Dispute Forum. Oh gitu. Berarti ini cukup penting juga sebetulnya mediasi ini, salah satu mungkin juga orang-orang yang gak mau ke pengadilan bisa menggunakan Pak Dokter ya. Nah, Pak Dokter nih, sebetulnya apakah mediasi ini efektif di Indonesia, Pak? Kalau saya sih agak ragu, Pak ya, karena banyak orang malah memilih jalan ke pengadilan, Pak, nggak mediasi. Ini pertanyaan penting ya, bahwa mediasi ini sebenarnya terbagi dua. Ada mediasi yang terintegrasi di pengadilan, dan itu merupakan kewajiban sebelum proses sidang berikutnya. Mediasi itu wajib. Namun ada yang kedua, bahwa mediasi ini bisa dilakukan secara mandiri atau ad hoc. Nah, kami menaruh harapan setelah melakukan studi di beberapa negara mengenai mediasi, ternyata mediasi yang dilakukan secara sungguh-sungguh di luar pengadilan sekalipun memakan waktu cukup lama, tapi lebih efektif karena inti atau saripati dari yang diharapkan dari mediasi itu adalah winning together. Dua menang. Tetapi di pengadilan
yang satu berbahagia, yang satu menderita. Nah, Hmm. konsep di Indonesia, konsep musyawarah itu kan mengenakan semua. Sebenarnya tentunya tinggal bagaimana mediasi itu tidak menang di atas kertas. Jadi saya menaruh harapan optimis bahwa mediasi yang dilakukan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil. Tentunya mungkin secara legal formal idealnya mediasi itu menjadi syarat ketika orang mengajukan ke pengadilan ketika mediasinya gagal. Betul. Bukan Ya. masuk pengadilan dimulai dengan mediasi lagi gitu. Iya. Itu aja mungkin. Betul. Saya tertarik dengan istilah winning together, Pak. Jadi di kita juga kan ada istilahnya restoratif justice, Pak ya. Nah, kira-kira apa sih hubungan mediasi dengan perkembangan restoratif justice ini, Pak, di Indonesia? Nah, ini pentingnya ya, Mbak. Sebenarnya mediasi ini mengalami ekstensifikasi Ya, ke ranah pidana karena kan mediasi sebenarnya ranahnya perdata. betul, Pak. Oleh karena itu ranah pidananya sudah mulai dibuka. Mediasi atau restoratif justice itu bisa dilakukan di kepolisian, bisa dilakukan di kejaksaan, bahkan sampai di pengadilan sebelum ada putusan. Oleh karena itu restoratif justice memberikan harapan menjadi besar bahwa ada perkara-perkara yang tentunya telah ditentukan standarnya, mana yang boleh dimediasi, mana yang tidak, tetapi setidaknya mediasi ini menjadi alat mengeliminir persengketaan masuk ke pengadilan. Jadi restoratif justice adalah ekstensifikasi atau perluasan dari mediasi yang selama ini hanya di ranah perdata. Oh, jadi kita mengetahui untuk rekan-rekan semua, mungkin juga para lawyer atau advokat, bahwa mediasi dan restoratif justice itu punya hubungan, Pak Dokter ya. Baik, saya kira apa yang disampaikan Pak Dokter ini cukup jelas, apalagi tentang buku mediasi kontemporer. Bagi rekan-rekan yang mau membeli silakan, kemudian bagi yang mau konsultasi juga silakan, nanti akan dicantumkan di deskripsi. Apa yang disampaikan Pak Dokter saya kira sudah cukup memberikan pencerahan Pak Dokter sore ini. Kita tutup mungkin podcast di sore ini dengan membaca alhamdulillah juga Pak Dokter ya. Alhamdulillah. Selamat sore pada semuanya. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya.